Topik kita kali ini adalah integral faktor real dan berlainan. Nah, video-video yang lainnya bisa juga kita lihat di deskripsi dari video ini. Konsep yang harus kita pahami dalam materi kita ini adalah bahwa nanti jika fx per gx, maka kita memfaktorkan penyebutnya, yaitu si gx, sehingga dia menjadi a per faktornya si gx. Kita katakan dia x kurang a1, lalu kita tambahkan dengan b faktor berikutnya. Kalau masih ada, kita katakan misalnya a x kurang a2 sampai dengan faktor terakhirnya. Misalnya kita sebut faktor terakhirnya adalah m, maka menjadi m per x dikurang am. Nah, inilah konsep yang akan kita gunakan nanti di materi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, dari sini berarti yang jadi fx adalah 2 dan gx-nya adalah penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurang 1. Maka kita faktorkanlah penyebutnya ini sehingga dia menjadi integral 2 per faktor dari penyebutnya itu adalah x tambah x kurang 1 kali x tambah 1. Selanjutnya, inilah yang menjadi sama dengan, maka kita cari faktor-faktor dari pembilangnya. Jadi 2 per x dikurang 1 kali x tambah 1 itu menjadi sama dengan a per penyebut yang pertama ini, faktor penyebut yang pertama yaitu x dikurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan b per penyebut yang keduanya, faktor penyebut kedua yaitu x tambah 1. Karena sudah habis, maka sampai di sini. Nah, selanjutnya ini kita samakan penyebutnya ruas kanan, atau cara praktisnya ini kita kali silang saja sehingga menjadi a kita kalikan dengan x tambah 1 dan b kita kalikan dengan x kurang 1. Nah, kalau kita kalikan dia menjadi a kali x tambah 1 tambah b kali x dikurang 1 lalu per perkalian dari penyebutnya. X kurang 1 kali X tambah 1. Nah, kalau kita kalikan pembilangnya, maka menjadi AX, kita kali ke 1 per 1, tambah A, lalu B kali X menjadi BX, kemudian B kali min 1 menjadi min B, per X kurang 1 kali X tambah 1. Selanjutnya, kalau ini kita dekatkan suku-suku sejenis atau kita satukan suku-suku sejenis dari pembilangnya, sehingga menjadi AX kita satukan dengan BX, lalu yang tidak ada variabel X-nya yaitu A dan min B, sehingga menjadi A kurang B, per X
X kurang 1, lalu kita tuliskan kembali penyebutnya, kali X tambah 1. Nah, penyebut yang di atas, pembilang yang di atas ini bisa kita faktorkan sehingga dia menjadi A tambah B. Kita keluarkan X-nya ditambah A kurang B. Lalu kita tuliskan kembali penyebutnya. Nah, setelah seperti ini, maka kita tinggal menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ruas kirinya tadi adalah ini 2 per. Maka dari sini tidak ada di ruas kiri yang bervariabel X, sehingga A tambah B karena tidak ada berarti itu sama dengan 0. Lalu A kurang B ini tidak bervariabel X di ruas kanan, maka di ruas kiri ada 2. Sehingga A dikurang B-nya berarti sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini maka kita gunakan konsep persamaan linear 2 variabel. Nah, ini kita tambahkan saja supaya B-nya tereliminasi. Sehingga menjadi 2A sama dengan 2, atau kita perolehlah A sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai si A, baru kita mencari nilai si B. Apakah dari persamaan 1 atau 2 sama saja. Kalau kita ambil dari persamaan 1, maka ini kita peroleh 1 tambah B sama dengan 0. Jadi kita perolehlah B-nya sama dengan minus 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai si A dan si B, maka kita kembalikan ke bentuk awalnya tadi. Jadi kita kembalikan ke yang ini tadi. Sehingga kalau kita substitusi nilai A dan si B-nya, setelah kita dapat nilai A dan B, maka hasil pengintegralan itu menjadi integral 1 per X kurang 1 tambah B menjadi min 1 per X tambah 1 dx. Nah, selanjutnya ini berarti kita integralkan 1 per 1 sehingga bisa kita tulis menjadi 1 per X kurang 1 dx tambah ini menjadi positif kali negatif jadi negatif X tambah 1 dx. Di sini kelewatan integralnya ya, seharusnya masing-masing punya integral. Jadi kalau kita integralkan 1 per 1, maka ini menjadi limit X kurang 1. Lalu hasil integral yang kedua, ini harusnya kita buat integralnya. Dia menjadi ln X tambah 1. Nah, karena dia ini pengurangan ln, maka dia pengurangan menjadi pembagian. Maka bisa kita tulis jadi seperti ini. Lalu karena integral tak tentu, maka kita tambahkan dengan C. Nah, contoh berikutnya, berarti ini kita faktorkan dulu penyebutnya ini, sehingga dia menjadi integral X per X kuadrat dikurang X kurang 6. Kalau kita faktorkan itu adalah X dikurang X tambah 2 kali X kurang 3.
dx. Nah, setelah seperti ini, maka kita mencari nilai-nilai A dan B. Jadi kita susun ini bentuknya menjadi X per X tambah 2 kali X dikurang 3 sama dengan A per, yaitu faktor yang pertama dari penyebut, X tambah 2. Kemudian kita tambahkan dengan B per faktor yang kedua dari penyebutnya, X kurang 3. Nah, setelah seperti ini, baru kita samakan penyebutnya, yaitu cara praktisnya kita kali silang saja, sehingga dia menjadi A kali X dikurang 3 tambah B kali X tambah 2. Lalu penyebutnya kita kalikan, sehingga menjadi X tambah 2 kali X dikurang 3. Berikutnya kita kalikan ke dalam pembilangnya, sehingga menjadi AX A kali minus 3 menjadi minus 3A tambah B kali X menjadi BX, lalu B kali 2 menjadi 2B per X tambah 2 kali X kurang 3. Nah, selanjutnya kita satukan suku sejenisnya, sehingga menjadi A tambah BX, langsung kita keluarkan X-nya, dikurang 3A, nih tambah min 3A, ditambah 2B, per, kita tuliskan kembali penyebutnya. Nah, dari sini ini kita turunkan lagi nih, sehingga ini bisa kita tulis menjadi ruas kirinya kita tulis kembali X tambah 2 kali X kurang 3. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan pembilangnya. Nah, jadi A tambah B X di ruas kanan, kita lihat di ruas kiri ada X, yaitu 1X. Nah, kalau sama-sama kita bagikan X-nya, maka kita peroleh A tambah B itu sama dengan 1. Selanjutnya, kita lihat yang tidak bervariabel X, yaitu min 3A tambah 2B sama dengan, di ruas kiri tidak ada yang tidak bervariabel X, maka dia menjadi sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita mencari nilai A dan B dengan mengeliminasinya. Nah, kita eliminasi si B, maka persamaan yang di atas kita kali 2, yang di bawah kali 1. Sehingga kalau kita kalikan 2 dengan 2 persamaan di atas, maka menjadi 2A tambah 2B sama dengan 2. Lalu persamaan yang di bawah, karena kita kalikan dengan 1, maka kita tinggal menuliskan kembali, sebab dia tidak berubah. Nah, sekarang kalau kita amati bahwa
B-nya sudah sama-sama koefisiennya 2, maka ini kita kurangkan. Sehingga 2A dikurang min 3A itu menjadi 5A. Lalu 2 dikurang 0 itu sama dengan 2. Dengan demikian kita perolehlah nilai A sama dengan 2/5. Selanjutnya kita mencari nilai B. Setelah kita dapatkan nilai A-nya, kita boleh menggunakan persamaan 1 atau 2. Nah, kalau kita gunakan persamaan 1, berarti A tambah B sama dengan 1. Lalu A kita tadi adalah 2/5. Kita tambahkan dengan B sama dengan 1. Nah, dengan demikian bisa kita peroleh B sama dengan, nah ini karena 2/5, maka langsung kita samakan penyebutnya. 1 itu sama dengan 5/5. Lalu 2/5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 2/5. Maka dengan demikian kita dapatkanlah nilai si B-nya adalah 3/5. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang di atas tadi. Ke persamaan yang ini kita substitusikan nilai A dan B-nya. Nah, kalau kita substitusikan, maka persamaan ini menjadi integral 5/2 per X tambah 2 ditambah dengan 3/5, yaitu nilai B-nya, per X dikurang 3 dx. Maka dengan demikian ini bisa kita tuliskan menjadi 5/2 integral 5/2 X tambah 2 dx, yaitu masing-masing kita integralkan ditambah dengan integral 3/5 per X dikurang 3 dx. Nah, kalau kita integralkan satu per satu, maka kita perolehlah hasilnya ini adalah 5/2 ln X tambah 2. Lalu kita tambahkan dengan integral yang kedua ini menjadi 3/5 ln X dikurang 3. Lalu karena dia integral tak tentu, maka kita tambahkan dengan C. Berikutnya adalah bagaimana kalau ada X lalu ada konstantanya untuk pembilangnya. Nah, maka langkah pertama sama seperti tadi, kita pertama sekali memfaktorkan penyebutnya. Sehingga kalau ini kita faktorkan, maka dia menjadi integral X tambah 5 per pemfaktoran penyebutnya ini adalah X tambah 1 kali X kurang 3 dx. Nah, dengan demikian, maka ini bisa kita tuliskan bahwa X tambah 5 per X tambah 1 kali X kurang 3 ini sama dengan A per X tambah 1-nya dulu
atau faktor penyebut yang pertama kita tambahkan dengan B per faktor penyebut yang kedua, yaitu X kurang 3. Selanjutnya, nih kita samakan penyebut, atau cara praktisnya kita kalikan silang saja, sehingga menjadi A kali X dikurang 3 tambah B kali X tambah 1 per penyebutnya kita kalikan, yaitu X tambah 1 kali X kurang 3. Lalu berikutnya kita kalikan ke dalam pembilangnya, yaitu menjadi A kali X menjadi AX, lalu A kali minus 3 menjadi minus 3A, kemudian B kali X menjadi BX, dan yang terakhir B kali 1 menjadi B. Per, kita tulis kembali penyebutnya, yaitu X tambah 1 kali X kurang 3. Nah, berikutnya kita satukan suku sejenis dan langsung kita faktorkan, sehingga A tambah B kali X ditambah min 3A tambah B. Per, kita tulis kembali penyebutnya, yaitu X tambah 1 kali X kurang 3. Nah, ini kita tuliskan yang ruas kirinya, sehingga menjadi X tambah 5 per X tambah 1 kali X dikurang 3. Nah, kalau kita amati penyebutnya sudah sama nih, maka kita tinggal menyamakan pembilangnya. Nah, yang sama-sama X kita satukan, yang sama-sama tidak ada X-nya kita satukan. Sehingga dengan demikian A tambah BX-nya ini, A tambah B kali X sama dengan ruas kiri, yaitu X. Lalu kita eliminasi X-nya, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kanan menjadi 1. Dengan demikian kita peroleh A tambah B sama dengan 1. Berikutnya yang tidak mengandung variabel X, yaitu min 3A tambah B sama dengan 5. Nah, berikutnya kalau kita amati ini nilai B-nya sudah sama. Karena kita mau mencari nilai A dan B-nya, ini kita langsung kita eliminasi saja, kita tarikkan garis, lalu kita kurangkan. Sehingga A dikurang 3A itu menjadi 4A sama dengan 1 kurang 5 minus 4. Dengan demikian kita perolehlah bahwa nilai A-nya adalah sama dengan minus 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai si A-nya, baru bisa kita cari si B-nya. Nah, untuk mencari B, boleh ke persamaan 1 atau 2. Nah, kalau kita ambil misalnya persamaan 1, maka A tambah B tadi sama dengan 1, sehingga A-nya adalah min 1. Dengan demikian, kalau kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi positif, maka kita perolehlah B-nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan nilai si A dan si B-nya, baru kita substitusi ke persamaan yang di atas tadi. Kita substitusi ke sini. Maka dengan demikian, kalau kita substitusi, persamaannya itu menjadi sama dengan
integral A kita adalah minus 1, maka min 1 per X tambah 1. Dan B kita yaitu 2, maka menjadi 2 per X kurang 3 dx. Selanjutnya, ini bisa kita pilih-pilih atau pisah-pisah, masing-masing kita integralkan, sehingga menjadi min 1 per X tambah 1 dx ditambah integral 2 per X dikurang 3. Nih kita buat rapi. Dx. Nah, kalau masing-masing kita integralkan ini, maka kita perolehlah min untuk integral yang pertama, yaitu min ln X tambah 1. Lalu kita tambahkan dengan hasil integral yang kedua, yaitu 2 ln X kurang 3. Lalu kita tambahkan dengan C, karena integral kita adalah integral tidak tentu. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.